Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komes Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang miskin privilege. Ya, apakah miskin itu privilege? Oke, selain satu itu. Ini yang lagi rame diperdebatkan, jadi kontroversi gitu ya, bahwa apakah miskin itu privilege ya. Dan saya ingin coba sama-sama kita berpikir gitu ya, sama-sama coba tulis di kolom komentar teman-teman, menurut Anda itu privilege itu apa sih? Apa arti dari namanya privilege? Nah, kalau saya bisa simpulkan teman-teman, privilege itu adalah hak istimewa gitu ya. Orang itu nggak minta ya kan, nggak pernah ada sesuatu yang diharapkan, tapi orang itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih gitu loh. Nah, itu namanya privilege. Ya kan, hak istimewa. Jadi keadaan dasar seseorang, keadaan pertama kali seseorang seperti apa, nah dia dapatkan hak istimewa itu. Itu namanya privilege. Dan kalau Anda tanya ke saya, Pak Vino, kalau gitu kaya atau miskin yang bisa bikin orang itu privilege? Nah, saya akan coba rangkai atau coba sama-sama kita berpikir dari sebuah cerita. Jadi ada sebuah cerita teman-teman, seorang kalau kita sebut sekarang tuh bos itu ya, seorang bos atau seorang saudagar kaya, dia itu memiliki 3 orang pegawai ya, pegawai A, pegawai B, dan pegawai C. Oke, pegawai A itu dipasrahkan sebuah, atau bukan sebuah ya, dipercayakan sebungkah uang gitu ya teman-teman ya. Total uangnya yaitu Rp2.000. Nah, ini yang si pegawai A, Rp2.000. Oke, karena dia ini pegawai yang dia merasa ya cukuplah uang segitu ya kan. Lalu yang pegawai si B, dia berikan juga uang ya, tapi ini lebih besar, yaitu Rp700.000 teman-teman. Ya, si B dapat uang Rp700.000 dipercayakan kepada si B. Si C ya, yang ketiga yang terakhir, dipercayakan Rp5.000.000. Dipercayakan lebih besar lagi daripada yang lain. Nah, pertanyaan saya satu, mana yang disebut privilege? Oke, nanti coba jawab di dalam hati aja, teman-teman, jawab di dalam hati. Anda nggak perlu tulis di kolom komentar, jawab di dalam hati. Mana yang menurut Anda itu yang privilege-nya lebih besar? Oke. Lalu teman-teman, dari masing-masing A dan B, C, C dipercayakan uang tersebut. Lalu bosnya ngomong seperti ini, saudagarnya. Oke, ini uang saya percayakan kepada kalian. Terserah kalian mau kelola, terserah kalian mau pakai buat apa, itu masing-masing tanggung jawab kalian masing-masing, ya kan? Itu terserah kalian. Oke, lalu si A datang, dia melihat, wah, saya dapat paling kecil. Saya dapat Rp2.000, yang lain dapat Rp700.000 dan Rp5.000.000. Ya kan? Ini bos saya ini, wah, pokoknya nggak sayang sama saya. Bos saya ini nggak peduli sama saya. Saya dapat paling kecil, saya, ya ini pasti bos saya ini ngerjain saya. Gitu ya, dia nggak suka sama saya, makanya udahlah, ini uangnya saya hambur-hamburkan aja, uangnya saya pakai buat kebutuhan saya nggak peduli ya kan, saya pokoknya buat untuk kebutuhan saya habiskan, karena ya udah cuman kecil aja uangnya. Itu yang pertama. Pegawai yang kedua yang dapat Rp7.000 teman-teman, dia akhirnya berpikir, nah saya ini pegawai yang nggak layak, pegawai yang selama ini mungkin kerjanya biasa-biasa aja, tapi kok bos saya mempercayakan saya ya uang ini kepada saya sebesar Rp700.000. Wah, luar biasa sekali bos saya. Berarti saya harus mempertanggungjawabkan, saya betul-betul harus kembangkan uang ini Rp700.000 supaya bisa berkembang, supaya bisa bermanfaat, ya kan, supaya saya bisa dapat penghasilan lebih, dapat uang lebih dari sini. Nah, itu yang pegawai si B. Lalu yang terakhir teman-teman, yaitu pegawai si C. Ya kan, pegawai si C dapat uang paling banyak Rp5.000.000, dapat penghasilan paling besar ya kan, Rp5.000.000. Tapi dia berpikir bahwa wah, saya dapat seperti ini, dapat Rp5.000.000, ini gampang banget ya kan. Bos saya sayang sama saya ini anak kesayangan bos saya, jadi nggak perlulah uangnya, udahlah diamin aja lah, uangnya nggak perlu dipusingin, uangnya diamin aja, nanti kan bisa kalau kurang dapat lagi dari bosnya. Saya nggak perlu kembangin atau nggak perlu harus berusaha lebih keras lagi, nggak perlu, karena
bahwa saya tuh sayang sama saya. Nah, dari cerita ini teman-teman, ketika Anda tadi ngomong yang si A, si B, dan si C, kira-kira yang privilege yang mana? Ya kan, yang privilege yang mana? Apakah yang si C yang lebih besar, yang lebih banyak, ataukah si A yang lebih paling kecil, ya kan, yang nggak bisa dapat, nggak bisa mengembangkan uangnya tadi, atau yang si B yang bisa mengembangkan? Nah, ternyata ada yang lebih dari namanya privilege gitu ya, more than privilege, ada yang lebih besar atau lebih berharga daripada yang namanya privilege, teman-teman. Ternyata yang lebih besar dari privilege adalah namanya bijaksana. Oke, bijaksana, atau kita sebutnya wise. Oke, nah apapun ada kondisinya. Tadi seperti yang kita ceritakan tadi, yang A, B, dan C. A itu seperti kondisi hidup kita masing-masing. A, B, dan C tadi. Kondisi kita mungkin dikasih cuma 2.000, kondisi mungkin ada yang dapat 5 juta, ada yang dari awal dia lahir udah terlahir kaya, ada yang dari awal dia terlahir itu sangat sederhana, ya kan, sangat terbatas uangnya. Tapi yang menentukan setelah itu ternyata ada yang lebih dari privilege, itu namanya bijaksana. Nah, entah itu orang menyebutnya itu karakter, orang itu menyebutnya sikap, karakter, apapun itulah. Tapi kalau saya bisa sederhanakan, itu namanya bijaksana. Ketika kita bisa mengambil bijaksana suatu keputusan, apapun itu dalam hidup kita, itu lebih dari privilege, ya kan? Dan menurut saya, ketika Anda bisa bijaksana dalam hidup Anda, itu sebuah privilege yang luar biasa. Ya, bukan karena jumlahnya atau bukan cuma keadaan kondisi kita saat ini, bukan. Tapi lebih dari itu, setelah kondisi Anda seperti itu, hidup apa yang ingin Anda jalani, ya kan? Seperti apa yang ingin Anda jalani, itu yang namanya privilege. Nah, semoga ini bisa membuka wawasan kita dan kita bisa mengerti gitu ya, bahwa keadaan kita saat ini, apapun itu, tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita ketika kita bisa bijaksana menggunakan waktu kita, menggunakan hidup kita untuk masa depan kita. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa klik like ya, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan salam sampai luar biasa.